Oke, Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan waktu perkuliahan terakhir, hari ini saya akan coba membahas untuk latar belakang penelitian kualitatif. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan what is the meaning of qualitative research. I told you earlier that qualitative research is the research that involve analyzing and interpreting text and interviews in order to discover meaningful pattern descriptive of a particular phenomenon. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimaksud dengan interpreting text ini bisa macam-macam. Teks ini bisa mengenai karya sastra, misalnya novel, puisi atau film. Bapak Ibu bisa lihat screen-nya? Ya, bisa, Bu. Sudah ya, sudah kelihatan. Oke. Kemudian juga teks itu juga bisa berupa teks-teks wacana dalam koran ataupun wacana artikel itu yang bisa Bapak Ibu kaji secara sosiolinguistik atau psikolinguistik. Jadi tadi bisa Bapak Ibu yang pertama bisa teks-teks berjenis sastra seperti novel, puisi, film, lagu, dan sebagainya. Kemudian teks-teks yang berhubungan dengan linguistik, misalnya sosiolinguistik, psikolinguistik, dan yang lainnya. Selain itu juga ada misalnya penelitian kebudayaan. Dan tadi saya sudah sempat kasih contoh di kelas sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya di salah satu gerai fast food yang cukup ternama, misalnya di McD, Bapak Ibu pernah melihat ada McRendang. McRendang itu, rendang itu merupakan makanan lokal. Sedangkan ada yang digabung sama IPX jam 12. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ada yang disampaikan? Silahkan. Pak Arbi ya? Tadi siapa ya? Iya Bu, Pak Arbi Bu, tapi itu belum ke-mute aja sih Bu. Oh gitu, takutnya saya keasikan ngobrol, beliau bertanya gitu, enggak ya? Enggak Bu, iya. Bukan ya, oke. Nah itu maksud saya ingin menerangkan bahwa salah satu contoh misalnya ketika Anda pergi ke McD, kemudian Anda menemukan McRendang, itu hanya ada ditemukan di Indonesia. Jadi itu budaya lokal, ini hubungannya dengan budaya lokal dalam suatu restoran yang bertaraf global, sehingga seringkali dikatakan glokal, ya. Nah ini juga bisa dianggap sebagai teks adanya penyatuan budaya lokal dengan global. Itu bisa dianggap suatu teks yang bisa kita lihat sebagai representasi dari dari percampuran budaya itu. Kemudian juga masalah orang-orang sekarang yang ingin, kalau menggunakan istilah Anda pansos, rame-rame ngopi di tempat warung kopi yang logonya hijau itu, sehingga orang beramai-ramai bikin warung kopi dengan logo hijau walaupun berbeda makna dari yang aslinya. Nah itu juga bisa dianggap sebagai teks. Kenapa orang lebih suka ngopi di tempat kopi yang logonya hijau misalnya, kayak begitu ya. Jadi artinya hal-hal seperti itu bisa kita teliti sebagai sebuah penelitian kualitatif, dan itu juga merupakan kita bisa menganggapnya sebagai sebuah teks. Demikian juga novel, puisi, film itu bisa kita anggap sebagai teks. Dan kemudian how to interpret, ini yang terpenting, makanya saya kasih garis kuning, interpreting text. Jadi pertamanya kita melakukan analisis, dan kemudian how to interpret, dan mungkin juga ada interview untuk kita mendapatkan makna dari itu semua. Karena maknanya itu yang kita cari dalam sebuah penelitian, ya. Nah, dari sebuah permasalahan yang khusus di situ. Jadi misalnya makanya selalu saya bilang penelitian berangkat dari masalah dulu, jangan cari-cari masalah tapi berangkat dari masalah. Nah sekarang bagaimana sih membuat latar belakangnya misalnya, karena
sekarang yang diminta Anda menuliskan latar belakang atau juga Anda memang harus menulis latar belakang ketika Anda membuat sebuah laporan penelitian. Nah, latar belakangnya Anda bisa mulai misalnya pertama dari pengertian atau selayang pandang atau apa ya istilahnya definisi atau apapun dari karya sastra atau misalnya dari apa namanya tentang dari penelitian linguistik ataupun tentang kebudayaan itu. Nah, itu juga harus supported by expert. Jadi harus ada referensinya itu ya. Jadi beberapa reference boleh disampaikan di situ. Kemudian mungkin Anda bisa masuk juga setelah itu. Ini hanya contoh ya. Jangan nanti Bapak Ibu kata Bu Om harus begini, enggak. Ini saya harus kasih contoh karena di ini seringkali bolak-balik kan kata Ibu harus gini, kata Ibu. Ya ini hanya contoh. Jadi balik lagi kalau misalnya kata Bu Om harus gini, ya itu contoh. Untuk yang aslinya ya silahkan Anda buat begitu. Ya, nah kemudian dari sini saya hanya ingin melihat, ingin menunjukkan bahwa bagaimana dia berangkat dari hal yang umum terus berangkat ke yang khusus, ya. Nah ini tadi ada pengertian karya sastra dan sebagainya harus supported by expert. Kemudian ini juga ada apa namanya setelah itu mengerucut pada jenis-jenis karya sastra. Apa aja sih sebetulnya jenis-jenis karya sastra itu? Nah, misalnya di sini ada film, novel, puisi, lagu, terserah apa saja yang mengerucut nanti ke data penelitian yang Bapak Ibu teliti. Jangan lupa di sini juga perlu supporting atau perlu reference dari buku-buku. Ingat, buku-buku itu tidak lebih dari 10 tahun dan jurnal tidak lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian mengerucut lagi, kalau Bapak Ibu memilih salah satu ini, misalnya film, novel, puisi, atau lagu, Bapak Ibu kerucutkan lagi dari mengenai pengertian atau definisi dari film atau novel dan sebagainya yang Bapak Ibu akan teliti itu. Jangan lupa ini juga harus support, harus ada reference, ya. Nah, kemudian ya selanjutnya mengerucut pada apa yang akan Bapak Ibu teliti. Ya, jadi deskripsi dari data yang akan diteliti, misalnya kalau Bapak Ibu meneliti film, filmnya apa atau novelnya apa. Terus harus juga di situ disampaikan kenapa. Jadi jangan sampaikan sinopsis di situ, justru sampaikan analisis Bapak Ibu sedikit saja kenapa Bapak Ibu memilih itu. Bukan hanya karena ini banyak ditonton orang, ini banyak dilihat orang. Nah, itu harus tanya lagi kenapa? Kenapa dia bestseller? Kenapa ini most watching gitu. Jadi ada alasannya kenapa ya. Jadi alasannya juga diberikan ilmiah, bukan cuma karena oh iya ini karena bestseller kemudian saya pengen meneliti. Oh enggak, berikan alasan yang ilmiah misalnya karena apa ceritanya, bagaimana dan sebagainya. Ya, apa yang menarik dari situ yang harus Bapak Ibu sampaikan. Nah, itu kenapanya itu yang harus jelas, why-nya itu. Kira-kira ada masalah apa sih dalam data yang Bapak Ibu ingin teliti itu, misalnya dalam novel atau film atau artikel itu, sebetulnya ada masalah apa di situ. Dan Bapak Ibu juga harus lihat dan bagaimana implikasinya dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran apa terserah Bapak Ibu ini apa namanya hubungkan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga mungkin untuk mengakhiri apa namanya mengakhiri paragraf di bagian latar belakang itu, Bapak Ibu bisa cantumkan, bisa masukkan juga 1 atau 2 paragraf mengenai bahwa permasalahan tadi akan diteliti dan kemudian dituangkan dalam bentuk tesis berjudul apa. Jadi di latar belakang terakhir itu juga Bapak Ibu sampaikan bahwa kemungkinan judulnya itu apa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menyusun adanya identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu Bapak Ibu harus jabarkan secara lengkap. Kira-kira ada masalah apa saja di situ. Biasanya ini banyak sekali identifikasi masalah, bisa sampai berbelas-belas gitu dan kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih dan kerucutkan bagian mana saja yang akan Bapak Ibu teliti misalnya. Nah, ini identifikasi masalah ini Bapak Ibu tulis dalam bentuk poin-poin itu.
ya. Nah, kemudian dari identifikasi itu Bapak Ibu rumuskan masalahnya. Rumuskan masalahnya itu biasanya kata kuncinya adalah bagaimana, ya. Misalnya bagaimana, apa tadi, nilai-nilai, persahabatan atau nilai-nilai patriotisme tergambar dalam karya atau ditampilkan dalam film, misalnya begitu. Nah, eee, kemudian ada juga pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah itu adalah kalau Bapak Ibu memiliki perumusan masalah yang banyak, Bapak Ibu fokuskan hanya misalnya pada 2 atau 3 saja pembatasan masalah, agar nanti, masalahnya lebih fokus dan Bapak Ibu juga jadi tidak kemana-mana gitu. Nah, ini saya kasih contoh salah satu tadi itu bagaimana nilai kasih sayang tergambar dalam film Harry Potter, Goblet of Fire misalnya. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu lakukan di bab 4 itu adalah yang saya garis merahin ini. Jadi melalui tokoh utama ada analisis intrinsik nanti berupa tokoh, penokohan, alur, pengaluran, latar, tempat, waktu, dan lain-lain. Ini yang saya merahin ini nanti akan dilakukan di bab 4. Bapak Ibu ya untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang nomor pertama ini. Nah, kemudian juga misalnya bagaimana nilai patriotisme atau nilai pengorbanan atau apapun sesuai dengan penelitian Bapak Ibu ditampilkan dalam film atau novel atau apapun ini. Nah, ini juga sama jawabannya melalui analisis intrinsik yang akan Bapak Ibu lakukan di bab 4. Ya. Kemudian nanti juga implementasinya juga Bapak Ibu bisa tambahkan di bab 4 walaupun tidak tercantum di sini tapi di latar belakang Bapak Ibu sudah sounding sedikit mengenai implementasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu sama halnya dengan penelitian kuantitatif yang sudah saya jelaskan bahwa untuk tujuan penelitian itu Bapak Ibu coba menjawab pembatasan masalah ini. Jadi tujuan penelitiannya satu adalah menggambarkan nilai kasih sayang dalam film ini misalnya. Yang kedua, menampilkan nilai pengorbanan dalam film itu, misalnya begitu, ya. Itu tujuan penelitiannya. Kemudian setelah ini juga ada manfaat penelitian Bapak Ibu bisa tuliskan sendiri. Kemudian biasanya ada kalau nggak salah saya lupa di sebelah mana ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini Bapak Ibu harus masukkan penelitian-penelitian yang mungkin sama atau mungkin agak berbeda. Jadi untuk melihat justru punya Bapak Ibu ini baru. Jadi ada nilai kebaruannya di situ. Nah, kalau nggak salah ini sekitar 3 ya. 3 penelitian terdahulu Bapak Ibu cantumkan siapa membuat apa biar kelihatan bahwa ini tidak sama. Mungkin Harry Potter pernah diteliti oleh siapa tapi bagian apanya gitu. Nah, itu bisa dicantumkan di sini. Ya, 3 penelitian. Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang utama yang harus ada dalam penelitian Bapak Ibu. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, Sudah izin cukup tanya, jelas? Bu. mau nanya. Ya, satu-satu silakan Pak Budi. Oh iya, untuk penelitian terdahulu itu, apakah itu karena kita kan tesis, apakah itu harus juga dengan level tesis atau bisa di bawahnya gitu? Misalkan Skripsi kayak maksudnya. misalkan kayak tadi nih Harry Potter ternyata di tingkat skripsi juga membahas Harry Potter dengan judul yang sama misalkan. Apakah itu juga perlu bisa dimasukkan atau hanya pada level sesama tesis saja, Bu? Bisa Pak dimasukkan untuk melihat kebaruannya. Apalagi udah pernah diteliti dalam skripsi ya. Nah, terus kenapa diteliti dalam bentuk tesis misalnya? Bapak harus tunjukkan nilai kebaruannya dari tesis yang Bapak buat itu apa. Jadi kelihatan tidak sama begitu. Baik. Atau misalnya pernah juga ada orang meneliti justru tentang nilai pengorbanannya misalnya, tapi bukan dalam Harry Potter, misalnya nilai pengorbanannya di Romeo and Juliet boleh. Jadi ada penelitian terdahulu tentang nilai pengorbanan misalnya di dalam film Romeo and Juliet misalnya. Boleh juga. Jadi terserah yang mana yang mau Bapak ambil, tapi tunjukkan bahwa ini ada unsur kebaruan. Yang baru. Oke, ya, baik. Gitu. Makasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Ibu Mary mau nanya. Ya.
Ini saya ada 3 poin Bu yang saya masih agak bingung. Tadi Bisa di turn on your camera? lagi ngantri Bu, mohon maaf, lagi di apotek. Oh, oke. Tapi saya sambil mendengarkan. Ya. Ini ada 3 poin. Jadi Ibu tadi menjelaskan bahwa kita perlu memberikan overview kenapa kita ambil penelitian tentang itu gitu. Jadi berikan alasan secara ilmiah. Nah kebetulan saya ini akan meneliti tentang artikel di BBC News Bu begitu. Nah ini apakah saya harus jelaskan di latar belakang kenapa saya memilih BBC News begitu Bu? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang jawabannya kedua. iya. Oh iya, iya baik Bu, makasih. Terus yang kedua, apakah wajib Bu untuk kita masukkan pendapat ahli di latar belakang? Ya. Karena kalau kayak dulu waktu skripsi itu nggak wajib gitu. Wajib ya Bu ya, jadi. Wajib, ya. Untuk gitu. Apa? Baik. Untuk mensupport ide Anda. Oh iya, baik. Kemudian yang ketiga Bu, tadi Ibu juga jelaskan tentang penelitian terdahulu begitu. Kan kalau jurnal 3 tahun belakang. Nah kebetulan saya yang saya masukkan buat penelitian terdahulu ini saya dapatnya jurnal saja yang internasional begitu 3 tahun ke belakang. Ini nggak apa-apa kan ya Bu ya? Nggak apa-apa. Terus tapi kan di bagusnya bagian ada juga yang penelitian lokal di Indonesia tentang permasalahan Anda. oh begitu, baik Ya, Bu. satu Kemudian atau 2. iya, kemudian ini ada di bab 2 juga kan ada relevant research Bu yang penelitian terdahulu. Nah, bedanya apa Bu yang kita masukkan penelitian terdahulu yang gambarannya gitu yang kita masukkan di bab 1 dan di bab 2 ini bedanya gimana Bu? Bapak Ibu harap konsultasi dengan buku atau harap baca buku pedoman penulisan tesis Unindra. Nah, apakah di pedoman penulisan tesis ini penelitian terdahulu dicantumkan di bab 1 ataukah di bab 2? Ikuti saja itu. Jelas Bu Mary? Di bab 2 ada penjelasannya Bu. Tapi tadi kan kita perlu menjelaskan juga maksudnya yang hal yang berbeda gitu dari penelitian terdahulu yang udah pernah ada dan penelitian yang akan kita adakan gitu Bu di bab 1. Saya nggak ngerti pertanyaannya, tapi yang jelas untuk poin penelitian terdahulu ini, ikuti format yang ada di Unindra. Apakah dia dicantumkan di bab 1, ataukah dia dicantumkan di bab 2. Jadi harus lihat pedomannya. Jangan setengah-setengah lihat di perguruan tinggi lain, tapi lihat pedoman Unindra. Apakah penelitian terdahulu ini di mana disimpannya. Kalau yang pedoman kita ini ada di bab 2 Bu, yang kualitatif. Ya, berarti research. ini di bab 2. Oh, ini di bab 2. Kalaupun sudah ada di bab 2 gitu, kalau di bab 1-nya dikasih kayak gambaran sedikit gitu boleh Bu? Enggak, ikuti saja sesuai pedoman. Kalau di pedoman di bab 1 tidak ada penelitian terdahulu, jangan ada. Oh, begitu. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Sudah jelas ya? Oke. Sudah jelas Bu Mary? Alhamdulillah Bu, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, harus ada penjelasan ilmiah kenapa Bapak Ibu memilih misalnya novel ini, bukan novel itu, misalnya. Terus kenapa juga Bapak Ibu misalnya dari sekian banyak Harry Potter yang Bapak Ibu pilih malah misalnya Goblet of Fire misalnya. Dari sekian banyak stasiun televisi, stasiun berita, kenapa Bapak Ibu memilih BBC tidak CNN? Itu ada reasoningnya. Secara ilmiah kenapa? Jadi dicantumkan. Artinya itu dari peneliti sendiri, bukan dari kata orang gini-gini. Boleh juga support kata orang bahwa BBC ternyata lebih begini, CNN begini, boleh disupport. Kenapa wajib ada, bukan sunat, tapi wajib ada supporting? Karena apa?
apalagi S1 sebetulnya itu harus ada referensi karena bagaimanapun Bapak Ibu pada level S2 pendapat Bapak Ibu itu belum teruji. Jadi pendapat Bapak Ibu itu harus disupport oleh expert untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya ide ini ya sejalan dengan apa yang sudah pernah diteliti, karena expert itu pasti dia sudah, namanya juga expert, para ahli, artinya dia sudah pernah menulis dan menemukan bahwa ini adalah begini, itu adalah begitu, misalnya begitu. Nah, kita Bapak Ibu masih S1 atau S2 belum pada level itu karena belum teruji, karena itu harus, jangankan S2, S3 pun harus tetap wajib ada supporting atau ada reference setiap kali Bapak Ibu mengajukan suatu pendapat, begitu. Jelas Bapak Ibu? Nah, kemudian untuk poin penelitian terdahulu, boleh dari jurnal, boleh dari buku, hanya saja kalau misalnya ini Bapak Ibu juga harus temukan bukan sekedar gaya dari jurnal internasional, tapi coba lihat di Indonesia sudah pernah ada yang meneliti belum. Kalau memang belum, Bapak Ibu santumkan. Saya tidak menemukan penelitian sejenis di Indonesia misalnya. Yang saya temukan justru yang scope internasional dalam jurnal ini tentang apa, begitu. Jelas Bapak Ibu? Silakan, ada pertanyaan lain? Bu, maaf, boleh nanya lagi, Ya. tapi agak sedikit di luar ini, tapi ini juga. Kalau tadi Ibu bilang expert itu standarnya berarti levelnya apa ya, Bu, untuk bisa menyatakan satu teori, Bu? Enggak, sebetul itu pendapat expert itu karena kita istilah dalam bahasa Inggris. Artinya di situ mungkin Bapak Ibu mengambil dari buku siapa, begitu bisa saja. Oh gitu, oke. Hanya biasanya kalau untuk S2 itu jangan buku, misalnya sebetulnya aslinya bukunya dalam bahasa Inggris ya, nah jangan baca terjemahannya, baca yang aslinya, begitu. Makanya dibilang ini. Jadi buku siapa saja yang Anda pikir bisa jadi referensi, silahkan ditulis. Hanya sekedar saran, kalau apalagi kita studinya bahasa Inggris, yang tidak studi bahasa Inggris pun gitu ya, kalau buku aslinya bahasa Inggris untuk level S2 tuh pakailah yang berbahasa asli gitu, apalagi yang studi Inggris gitu. Baik. Ya. Paham, Bu, paham. Ya. Makasih, Bu. Ya. Sama-sama, silahkan. Pertanyaan lain? Sudah cukup jelas, sudah bisa kebayang nanti menulisnya bagaimana. Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bukan contoh ya, bukan contoh, hanya contoh. Bukan berarti Bapak Ibu kata Bu Om harus mulai dari karya sastra, tidak. Silahkan mulai dari apa saja. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita berangkat dari yang global, kemudian mengerucut hingga sampai pada bahasan kita. Tapi semuanya harus ada unity, ada coherence. Kalau Bapak Ibu masih ingat kuliah peneliti academic writing, ada unity, ada coherence, itu semua terpakai sekarang ketika Bapak Ibu menulis tesis. Memang jauh ya jaraknya, dulu academic writing di semester pertama, pemakaiannya sekarang di semester 3, jadi keburu lupa. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Tidak lupa kan Pak Budi? Di luar kepala dia mah, Bu. Ya takutnya di luar kepala tuh masih di luar, nggak ada di kepala gitu. Kayaknya itu malah yang paling pertama dilupakan, Bu. Arah. Itu dia. Ya, Pak Johanis sudah jelas Pak Johanis, karena Pak Johanis nampaknya juga kualitatif ya Pak? Iya, Bu. Oke. Kita nangis bareng-bareng, Bang. Siap. Jangan menangis, Bapak Ibu boleh mengajukan, nanti ketika Bapak Ibu mengajukan judul, Bapak Ibu juga boleh mengajukan pembimbing yang mungkin Bapak Ibu, saya nyaman diskusi dengan Bapak A, saya nyaman diskusi dengan Profesor apa, silahkan boleh diajukan. Biasanya ya mudah-mudahan dikasih, atau ada juga yang enggak, ya silahkan itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengajukan mana yang menurut Bapak Ibu bisa diajak diskusi dengan enak. Nah, itu bisa mempercepat soalnya. Kalau belum apa-apa Bapak Ibu udah takut, takut menghubunginya, takutnya aduh, kebanyakan aduhnya gitu. Ya, silakan Pak Abdul Ghafur, ada pertanyaan?
Sudah cukup jelas? Senyumnya sudah meyakinkan Pak Abdul Ghafur. Amin Bu, mudah-mudahan Bu. Saya masih berpikir tentang ini Bu, fix apa namanya? Bu, Pak Abdul Ghafur udah fix. Soalnya kalau Bapak Ibu memilih kuantitatif ya, itu mah gampang, sebulan juga selesai. Makanya saya lebih tekankan ini takutnya karena yang kuantitatif itu kan sudah banyak ya, sejak semester 1 sudah dibahas di SPS, kemudian ada SPS 2 itu. Nah yang nggak ada itu justru kualitatif, makanya bukan artinya ini lebih mudah atau lebih sulit, tapi maksudnya karena belum terbiasa saja, sehingga Bapak Ibu nggak kebayang apa ya ini apa ya gitu. Yang kedua karena Bapak Ibu dalam budaya orang Indonesia tidak terbiasa menulis, itu yang berat. Ngomong sih iya, wah jago deh kalau ngomong, nulis yang susah gitu, belum ada nulis. Nah karena itu saya pikir saya kasih tadi contoh bagaimana dia dari berangkat dari yang agak umum dalam tanda petik mengerucut ke yang sesuai dengan data yang Bapak Ibu akan teliti. Diharapkan Bapak Ibu punya gambaran. Jadi bukan harus itu ya. Jadi tidak kata bom harus mulai karya sastra, enggak, boleh apa saja. Atau misalnya Bapak Ibu mau penelitian linguistik juga bisa, misalnya dimulai tentang pemakaian bahasa di kalangan anak muda dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa mulai dari linguistik, kemudian masuk ke sosiolinguistik dan sebagainya. Itu kira-kira untuk bab 1 Bapak Ibu. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, selamat siang Bu Om. Ya, silakan. Ya Bu, saya Hardianto Bu, ingin mohon bertanya. Itu Bu, tadi yang Ibu bicarakan yang mengenai tesis yang relevan Bu, itu kira-kira maaf Bu, apakah sama juga Bu, 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir atau bagaimana Bu Om kira-kira? Ya, terima kasih Bu Om. Iya, nampaknya kalau penelitian yang terakhir itu tidak ada batasan kalau di buku pedoman Unindra ya, siapa yang punya buku pedomannya. Saya nggak lihat ada batasan tahun, jadi boleh saja mungkin Bapak Ibu asal mungkin tidak tua-tua banget, tapi yang jelas kalau misalnya Harry Potter nggak akan mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin nggak ada ya. Jadi silahkan saja kalau untuk penelitian yang relevan Bapak Ibu bisa lihat, karena kalau penelitiannya masih penelitian kekinian itu masih boleh dianggap masih baru, silahkan saja. Berbeda dengan referensi. Ya. Ya, terima kasih Bu Om. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Sudah cukup jelas nampaknya ya? Sudah jelas ya Bapak Ibu. Saya ini sekali lagi bahwa untuk UTS bab 1-nya itu diharapkan Bapak Ibu harus sudah masuk tanggal 24 Mei jam 18, tidak jadi jam 12, jam 18 via Google Classroom yang nanti linknya akan saya bagikan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikannya 1 minggu dari sekarang, itu akan lebih bagus. Seperti yang saya sampaikan, akan ada sedikit bonus untuk yang mengumpulkan seminggu dari sekarang. Tapi bukan berarti asal masuk dulu pasti nanti dikasih bonus jadi nilainya besar, enggak, tentu saja harus sesuai dengan kaidah penelitian ya Bapak Ibu. Jadi harus jelas dan harus menunjukkan bahwa oh ya ini penelitiannya tentang apa begitu. Ya. Itu yang saya sampaikan karena minggu depan ini kita sudah mulai libur dan ketika masuk itu udah mulai UTS. Jadi saya perlu waktu untuk membaca karena bagaimanapun nampaknya Anda akan lebih dari 5 halaman, paling kurang minimal rata-rata mungkin ya seorang sekitar 10 halaman. Kalau ada 40 orang berarti saya harus baca 400 halaman. Seminggu dari satu kelas, belum kelas lain. Nah, senjata makan nyonya jadinya ini. Mau nggak mau saya harus baca semuanya karena itu bahan penilaiannya dari situ. Nah, itu perlu waktu, nggak bisa kalau dikumpulkan sesuai jadwal ujian, misalnya ujiannya tanggal 28 dikumpulkan tanggal 28, sementara setelah itu saya harus langsung masukkan nilai, apa yang saya masukkan saya nggak sempat baca. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu harus percepat
lebih baik lagi seminggu dari sekarang, kalau tidak juga deadline-nya adalah tanggal 24 Mei jam 18. Ya. Ada pertanyaan, keberatan, dan lain sebagainya, silakan disampaikan. Bu, Ya. saya ada gambaran sebuah film sih ya buat topik. Itu berkaitan sama psikolinguistik. Movie-nya itu The King's Movie itu loh Bu, yang raja gagap gitu dia. Itu tapi Bukan The dari King and I. bukan The King's Movie. Apa saya chat aja ya Bu itunya? Kenapa? Nah ini Bu, The King's Speech Movie. Dia untuk psikolinguistic approach ya. Boleh nggak Bu? Saya di chat Bu, di chat. Ada nggak Bu? Enggak, di chat cuman maaf Bu, izin ke toilet Bu. Tunggu. Ini Bu. Oke. Tapi ini nggak bisa disebut psycholinguistic approach karena itu adalah di dalam ya, di subjudul juga nggak bisa. Tapi apa yang akan Anda teliti di situ? Kayak anxiety gitu sih Bu. Jadi kayak si Kings-nya ini kan dia raja, cuman dia nggak bisa pidato di depan orang banyak karena dia ada kayak gagap gitu ya, penyakit gagap gitu. Nah Terus? kemarin itu Mega kan usaha, saya coba usaha cari permasalahan lain di movie, tapi kayaknya nggak ada, jadi cuman ada yang boleh nggak sih Bu? Bisa Udah nilai Tahu ini. saya boleh enggaknya orang masalahnya saya nggak tahu. Mbak Mega bisa pakai ini, misalkan nilai kepemimpinan atau nilai pendidikan karakter dalam film The King's Movie. Nah nanti tinggal disangkutin ke psikolinguistiknya, bagaimana seorang pemimpin yang gagap bicara tapi bisa memimpin. Itu bisa nanti dijadikan. Alhamdulillah, saya sudah punya asisten. Terima kasih Pak Budi. Aduh, ada juga yang mendengarkan. Asdos Pak Budi. Siap. Asik. Jadi dia Bismillah naik gaji. Amin. Ya Pak Budi, makasih. Ini jadi dia tuh sebenarnya sih titik beratnya itu di speech disfluency gitu loh Bu. Ada jadi itu nanti itu nggak usah disebutkan di depan di judul ada psikolinguistik segala macam. Itu pisau Anda di bab 4 untuk membuktikan gimana sih gaya kepemimpinan seorang raja yang gagap itu. Nah, itu karena apa? Secara psikolinguistik Anda analisis kenapa? Bagaimana juga dia pemerolehan bahasanya dia bagaimana, kemudian speech act-nya gimana dan sebagainya, baru di situ dianalisisnya. Jangan di depan disebut psycholinguistic approach, enggak. Gitu. Di latar belakang mungkin dipaparkan ya di latar belakang. Tapi di itu enggak gitu. Itu tadi yang saya sampaikan hanya contoh. Jadi ini termasuk untuk Ibu Mega. Belum tentu dia akan mengikuti, tapi paling kurang gambaran bahwa dia berangkat dari besar mengerucut ke yang kecil, isinya apa, silahkan begitu. Ya. Baik, terima kasih bohong Pak Budi. Emang dia nggak dihina rakyatnya ya? Awalnya dihina Bu, dia sampai disuruh sama istrinya sampai cari kayak psikiater gitu ya untuk bantu dia ngomong. Finally sih dia nggak bisa hilangin si gagap itu dengan cara yang dikasih sama si psikiater ini gitu. Nah berarti sebetulnya gagapnya itu dia nggak jadi halangan. Ada nilai lain dari kegagapan itu. Mungkin tadi gaya kepemimpinan, tapi gaya kepemimpinan juga kita harus buktikan lagi. Selain itu ada apa lagi? Karena apa? Ketika Anda baca lagi, Anda lihat lagi data, Anda lihat lagi, itu bisa saja, oh ternyata ini, ternyata itu. Ya, bahkan mungkin gagap itu bisa saja jadi skop utama. Tapi ternyata si gagap itu nggak ngaruh. Karena dia punya karisma lain atau apa, sehingga rakyat juga nggak berani menghina dia, gitu misalnya. Walaupun itu jadi kelemahan dia. Tapi Anda kalau misalnya Anda ingin menganalisis speech act-nya juga bisa. Cuma pengaruhnya ke apa? Ke gaya kepemimpinan atau apa? Mungkin berarti ada hal lain sebetulnya yang membuat rakyat tidak membuli dia lagi, misalnya begitu.
Oh dia bolak-balik ke psikiater juga ternyata nggak ngikutin dia apa kata psikiaternya, misalnya begitu. Berarti bukan masalah itu, gitu. Oke, Bu. Ya. Silakan. Terima kasih, Bu Om. Ya, Ibu, saya boleh bertanya? boleh. Ya, saya Mega juga, Bu. Jadi Oh. sama dengan Mbak Mega, jadi saya tentang suatu novel yang bahasannya itu saya merujuk kepada child abuse. Nah, untuk background-nya saya lebih condong kepada psikologinya. Itu gimana, Bu? Ada yang mengerti pertanyaan Bu Mega? Jadi untuk background-nya kan jadi saya mengambilnya dari novel namanya James and the Giant Peach. Nah, di situ ada bagian tentang child abuse. Itu sih sebenarnya science fiction, Bu. Tapi ada child abuse-nya. Nah, tadi kan Ibu bilang psikolinguistiknya itu dipakai untuk bab 4 sebagai pisau. Tapi di background Enggak itu semua. Enggak semua. Tadi psikolinguistik saya untuk Ibu Mega yang tadi karena dia hubungannya dengan speech act. Saya nggak tahu kalau punya. Ya, maksudnya nggak semua. Hati-hati Bapak Ibu, nggak semua pakai psikolinguistik ya. Oh gitu. Iya dong, nggak semua pakai psikolinguistik, tergantung apa yang mau dianalisis. Bu Mega dia mau menganalisis dari kenapa dia gagap, bagaimana cara dia berbicara, dan mungkin nanti ke urusan first language atau second language acquisition. Mungkin, saya juga nggak tahu karena saya juga belum tahu persis, belum ada cerita persis tentang itu. Karena itu dan Bu Mega menginginkan dia atau Bu Mega berpendapat bahwa dia akan melakukan analisa melalui dengan teori psikolinguistik. Tentu saja kalau analisa itu adanya di bab 4 ya, Bapak Ibu, yang kuantitatif juga di bab 4 analisisnya. Nah, kalau Ibu Mega misalnya berbicara child abuse, saya juga nggak ngerti dari mana datangnya child abuse, kemudian tiba-tiba mau pakai psikolinguistik di bab 4. Saya belum tahu persis apa permasalahannya, gitu. Jadi permasalahannya Bu Mega apa? Jadi saya mau mengkaji sebuah novel, namanya James and the Giant Peach. Itu karyanya Kenapa Roald Dahl. Kenapa Ibu menganalisis itu? Pertama, novel itu dipakai untuk pembelajaran sampai sekarang sama sekolah-sekolah internasional. Kayak gitu. Ya, Bu. kenapa? Jadi saya memang tertarik dengan novelnya. Sebentar Bapak Ibu, misalnya nih Bu Mega mau menganalisis film The King's Speech. Kenapa Bu Mega? Karena banyak orang nonton. Kenapa banyak orang nonton? Iya, karena apa? Itu akan dikejar terus. Kenapa? Secara ilmiah kenapa? Jadi misalnya Pak Hardianto mau ambil novel ini. Kenapa Pak? Iya itu soalnya bestseller Bu. Ya terus kenapa kalau bestseller? Jadi cari alasan ilmiah kenapa, ada apa di situ. Bukan karena buku itu banyak dipakai, bukan karena itu tertarik dengan itu. Kalau Ibu Bapak tertarik dengan itu, kenapa Bapak Ibu tertarik dengan novel itu? Kenapa Bapak Ibu tidak tertarik dengan novel Z? Kenapa Bapak Ibu tidak tertarik dengan novel Y? Karena novel Y ini banyak dipakai di seluruh sekolah. Nah, itu yang harus Bapak Ibu punya jawabannya. Jadi kenapa Bu Mega mau pakai novel itu? Karena memang banyak dipakai di sekolah di internasional, Bu. Nah, saya bilang jangan itu jawabannya. Academic reason ya, Bu ya? Iya, kan tadi saya bilang berarti nggak dengerin Bu Mega contoh saya. Tadi saya bilang, Pak Hardianto memilih novel Z. Saya tanya, kenapa Pak pilih novel Z? Karena banyak dipakai di sekolah-sekolah. Jangan, kenapa banyak dipakai di sekolah? Pasti ada reasoning yang ilmiah, yang akademis, kenapa itu sering dipakai. Soalnya Bu saya tertarik, enggak cuma tertarik, kenapa tertarik itu? Jadi ada yang secara ilmiah, karena itu saya bilang itu jadi permasalahan nanti. Kenapa secara ilmiah Bapak Ibu tertarik meneliti itu?
Itu yang akan jadi permasalahan. Nah, karena sekarang Kalau karena tertarik, Bu Mega tertarik dengan buku itu karena banyak dipakai, terus permasalahannya apa? Belum, masih cari-cari masalah. Itu namanya cari-cari masalah. Begitu. Jadi kenapa itu banyak enggak, Bu. dipakai? Itu karena salah satunya adalah mereka menggunakan bahasa Inggris yang kuno. Masih bahasa Terus? Inggris kuno. Iya, jadi memang buku itu sangat menarik dan untuk dipakai di sekolah-sekolah itu alasannya pun karena bahasa Inggris kuno itu diperkenalkan kepada siswa-siswanya. Seperti itu. Oke, satu alasan yang bisa diterima adalah penggunaan bahasa Inggris kuno. Oke, terus kenapa lagi? Ada apa lagi di situ? Dan memang ceritanya menarik, Bu, sehingga Jangan difilmkan. katakan menarik. Menarik itu Kak ini. Kalau menarik itu istilah para pembuat resensi. Hanya ini, tidak akademis. Novelnya juga sudah difilmkan, diadaptasi dalam film. Itu bukan alasan ilmiah, Bu. Sudah banyak difilmkan. Banyak sekarang mah novel juga difilmkan. Banyak sekali. Tapi apa yang kira-kira alasan Ibu memilih itu secara ilmiah? Tadi yang bahasa Inggris kuno sudah betul, sudah bagus. Selain itu ada apa? Ada apa di situ dalam novel Ibu yang ingin Ibu teliti? Ceritanya tentang apa, Bu? Jadi ceritanya tentang ada seorang anak, dia diasuh oleh dua bibinya, dan dia mengalami child abuse dari dua bibinya. Akhirnya karena dia ceritanya fiction, ada suatu magical things yang yang terjadi. Jadi ada sebuah pitch yang membesar, dan dia masuk ke dalam pitch itu, ternyata itu adalah sebuah dunia baru. Seperti itu. Jadi memang fiction sih. Iya, jadi dia berkelana di dalam pitch itu. Dia dia bertemu dengan makhluk-makhluk baru di dalam pitch itu. Tapi saya lebih menekankannya kepada child abuse yang dilakukan sama kedua tantenya itu. Kenapa Ibu ingin child abuse-nya? Karena penggunaannya kan bahasa Inggris kuno ya, tapi dalam kata-kata yang digunakan itu memang sangat tidak baik gitu untuk dikatakan untuk seorang anak gitu. Saya nggak ngerti penggunaan bahasa Inggris kuno dengan child abuse. Kenapa child abuse-nya yang lebih utama ya? Kenapa child abuse-nya lebih utama, Bu? Tadi kan Ibu bilang kalau untuk Mas Budi bilang kalau untuk Mbak Mega Nurmalisa yang untuk King itu adalah tentang kepemimpinannya. Bu, itu hanya contoh. Tadi contoh, karena sama Pak Budi juga belum baca atau belum nonton filmnya Bu Mega. Tapi dari paparan Bu Mega, oh itu bisa langsung ketahuan bahwa ini ada masalah gagap. Tapi terus Pak Budi jadi langsung berkira, oh gimana Raja Gagap bisa memimpin rakyatnya? Oh mungkin nilai kepemimpinannya seperti itu, reasoningnya. Nah kalau sekarang Ibu tiba-tiba bilang ada ada seorang anak, ada novel penggunaan bahasa Inggris kuno, terus Ibu menekankan ke child abuse, tapi sebetulnya yang lebih utamanya kalau saya dengar tadi sedikit ya dari Ibu itu, justru yang ininya adalah dunia fictionnya ini karena dia bertemu bermacam-macam makhluk. Jadi kalau saya lihat child abuse-nya hanya porsi sedikit kalau saya dengar dari paparan Ibu ya. Child abuse-nya sedikit, justru yang banyak fiction-nya itu kalau saya dengar dari Ibu. Bu, boleh bagaimana ngasih dia saran tidak, Bu? Kenapa? Boleh ngasih pendapat nggak, Bu? Iya, sebentar. Untuk yang soal Bu Mega. Iya, sebentar. Karena dia saya mendengar dia bertemu dengan dia beradventure di dunia fiksi itu. Nah, itu nampaknya jadi porsi yang besar gitu kalau saya dengar paparan dari Ibu, atau mungkin saya terlalu
bodoh untuk mengerti, saya nggak ngerti soalnya tadi. Ya silakan Pak Muhammad Syam. Oke, kalau menurut saya mungkin Bu Mega bisa fokusnya adalah ke bagaimana si anak itu berkomunikasi dengan orang-orang yang dia temui di situ. Jadi kan ada hubungannya dengan tadi apa Bahasa yang Inggris kuno. dengan kunonya begitu. Ya. Mungkin juga bisa berhubungan bagaimana dia bertualangnya, fokusnya ke pertualangan dia Ya. gitu. Timbal balik feedback dia sama makhluk-makhluk lain itu bagaimana, mungkin itu bisa diteliti daripada Ya. fokus kepada yang tadi Side kata abuse. Ibu bilang child abuse-nya. Kalaupun misalnya mau dihubungkan dengan child abuse-nya bisa juga kan yang tadi komunikasi bagaimana si tantenya ini atau ya tante ini berkomunikasi kepada si anaknya dengan ketika dia misalnya melakukan child abuse tadi. Kan bisa diteliti apa saja sih yang digunakan kata-katanya dan sebagainya dan itu bisa dianalisa. Menurut saya gitu, Bu. Ya, betul. Jadi terima kasih Pak Muhammad Syam. Sama persepsinya ketika mendengar penjelasan Ibu bahwa satu yang menarik adalah ada penggunaan bahasa Inggris kuno. Kedua, Ibu cerita ada child abuse. Ketiga, Ibu ada cerita masalah si anak itu akhirnya bertualang masuk ke dalam buah peach yang membesar. Nah, ya nampaknya porsi yang besar ceritanya tentang itu. Child abuse-nya sedikit gitu. Nah, kalau misalnya Ibu ingin melihat di situ perkembangannya seperti tadi yang disampaikan Pak Muhammad Syam dan juga bercermin dari apa yang Pak Budi sampaikan ke Bu Mega yang satunya lagi. Jadi ambil apa di situ yang paling utamanya gitu. Jadi kenapa Ibu mengambil itu? Karena mungkin Ibu satu lihat ada penggunaan bahasa Inggris kuno, kemudian di situ juga ada penggunaan bahasa ketika anak berkomunikasi dengan strange creature ya, karena kan nggak tahu makhluk apa di situ. Nah itu sebetulnya yang menarik yang bisa digali, bukan karena buku itu banyak dipakai, bukan karena buku itu menarik, menariknya karena apa, menarik tali, menarik tambang, nah itu apa? Jadi nampaknya itu yang lebih yang lebih agak bolehlah sedikit dikatakan ilmiah gitu. Jadi gaya bahasa apa yang dia pakai si anak itu ketika berbicara gitu. Jadi karena Ibu tonjolkan penggunaan bahasa Inggris kuno ya itu berarti dari sisi kebahasaannya mungkin seperti tadi Pak Muhammad Syam sampaikan. Begitu. Cukup jelas, Bu? Cukup. Jadi maksud saya menekankan kepada gaya bahasa saja ya, Bu. Jadi untuk topiknya. Lebih baik untuk menekankan kepada gaya bahasa. Kok gaya bahasa, Bu? Orang kita tadi berbicaranya bukan gaya bahasa. Ada yang bisa bantu Bu Mega? Pak Muhammad Syam, Pak Budi, silahkan. Kita tidak bicara ke gaya bahasa, tapi komunikasi. Kita tadi berbicara mengenai bahasa Inggris kuno. Jangan salah, gaya bahasa itu berbeda ya. Silahkan kasih masukan untuk Bu Mega. Jadi yang permasalahan utama yang Ibu punya di situ adalah ada penggunaan bahasa Inggris kuno. Kemudian kalau dilihat tadi beberapa teman Ibu juga bilang child abuse-nya sedikit, justru di situ adalah masalah komunikasi. Jadi kira-kira itu yang bisa Ibu teliti. Dari situ Ibu berangkat, apa yang mau Ibu teliti dari situ Ibu harus cari apa yang kira-kira yang bisa Ibu teliti. Silakan Pak Budi, ada yang disampaikan? Iya, si bingung juga nih. Itu Bu Mega, kalau di novelnya apa child abuse-nya itu berjalan sampai akhir cerita atau enggak? Atau gimana? Kalau dari plotnya? Lebih menonjolnya sih memang di awal cerita. Di awal cerita. Jadi jadi karena di awal cerita dia mengalami child abuse, lalu dia ketemu dengan strange creatures gitu, terus akhirnya muncul tuh bahasa-bahasa Inggris kuno gitu ya? Oh enggak, emang bukunya itu memang sudah bahasa Inggris kuno dari awal. Oh, I see. Jadi begini, Pak, buku itu berbahasa Inggris kuno. Satu itu. Yang kedua ceritanya memang
karena ada child abuse, jadi si anak itu mengalami sesuatu, nggak tahu kalau istilah sekarang halu atau apa, pokoknya dia mengalami sesuatu hal magical, dia masuk ke dalam buah peach yang terus membesar. Nah, petualangan dalam buah peach itu sebetulnya yang lebih banyak daripada child abuse-nya. Makanya saya bilang mungkin yang dianalisis bukan child abuse-nya, tapi justru Berarti- petualangannya di situ. Dalam petualangan itu apa yang dia dapat? Berarti mirip-mirip sama kayak ini ya, kayak apa? Kayak Kacang ajaib. bukan kayak zaman-zaman saya kecil apa itu? Peter Pan. In Wonderland, bukan? Bukan, kayak Peter Pan. Jadi ada anak yang hidup di dunia ini kan, di dunia peri gitu-gitu ya intinya sih. Iya, Jadi bisa- tapi intinya ketika anak itu hidup di situ, ada apa di situ yang menarik yang bisa Ibu teliti? bisa Misalnya ini, dalam Bu Mega, bisa aja misalnya gini, nilai pendidikan dan moral. Bagaimana dia jangan melihat salah, tunggu dulu. Moral itu banyak sekali. Kan kemarin Pak Hardianto udah seperti itu, pendidikan dan moral. Moral itu banyak sekali, Bu. Harus jelas moral itu apa? Moral yang mana? Saya sih memang lebih ke bahasa ya, jadi yang lebih ke komunikasinya itu. Mungkin saya akan mempertimbangkan untuk yang tadi Bu Om bilang. Jadi mungkin dalam pada saat dia beradventure itu berkomunikasi kepada makhluk-makhluk lain itu. Ya, terus dalam komunikasi itu apa yang mau Ibu lihat? Bu, kalau boleh saya berpendapat, ya. Untuk yang Bu Mega, kan kalau misalnya memang kalau dari awal ceritanya adalah tentang child abuse, mungkin kan pasti di situ ada efek kan buat si anaknya kan. Apakah nanti dia jiwanya bagaimana? Kata Ibu jadi halusinasi kan begitu. Nah di situ kan kalau berhubungan dengan komunikasi, ada terjadi sesuatu keajaiban dan dia masuk ke dalam keajaiban itu gitu. Iya, maksud saya di sini Bu, maksudnya intinya bukan di situ, maksudnya intinya adalah ketika masalah komunikasi kan Ibu fokusnya adalah tadi Inggris kuno sama komunikasinya kan. Misalnya ketika di awal-awal kan dia mengalami child abuse, mungkin ketika di situ dia mengalami kayak trauma untuk berbicara dengan orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian ketika dia masuk ke dunia magic tadi, dia bertemu dengan beberapa makhluk yang baru, makhluk yang aneh. Nanti Ibu bisa di situ diteliti bagaimana misalnya komunikasi dia setelah dia mengalami abuse, ya, abuse dan setelah dia bertemu dengan orang-orang, apakah nanti komunikasi dia itu berkembang atau tidak, begitu. Dan mungkin Ibu juga bisa teliti tentang bagaimana dia berkomunikasi dengan satu makhluk ke makhluk yang lainnya, apakah sama ataukah berbeda, begitu. Terus penggunaan kalau misalnya penggunaan bahasanya bagaimana? Penggunaan bahasanya, apakah bahasanya bahasa yang mungkin kasar atau bahasa yang bagaimana? Kalau menurut saya sih, Ibu lebih baik fokusnya adalah tadi perkembangan komunikasi dia dari awal cerita sampai akhir. Jadi fokusnya adalah di komunikasi. Itu kalau misalnya kalau mau fokusnya di child abuse di awal ya agak susah karena kan kesananya dia akan ada pertualangan yang mungkin lebih banyak dan lebih misalnya mengakibatkan efek buat dia supaya dia misalnya lebih yang tadinya dapat tekanan dia lebih ceria atau bagaimana. Tapi intinya adalah kalau saya sih menurut saya Ibu fokusnya di komunikasi aja. Perkembangan komunikasi dia dari awal sampai akhir itu bagaimana? Apakah ada perkembangannya atau tidak? Mungkin itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Syam. Saya ingin tahu Bu Mega akhir ceritanya bagaimana? Akhir ceritanya sih dia happy ending sih Bu. Ya, gimana happy endingnya? Dari makhluk-makhluk itu dia mendapatkan pembelajaran, habis itu dia hidup jauh dari kedua orang tantenya itu dengan hidup yang mapan. Enggak, seperti untuk menjawab pertanyaan Pak Muhammad Syam itu tadi, karena dia mengalami child abuse, terus apa pengaruhnya ke dia? Tadi pertanyaan apakah dia jadi ceria atau malah jadi sedih atau jadi apa? Ya, setelah dia keluar dari dia berpisah dari tantenya itu, dia dan bertemu makhluk-makhluk itu dia lebih ceria, lebih optimis, lebih semangat dan lebih mapan.
Nah, akhir ceritanya apa? Apakah dia tetap dalam buah peach itu atau dia keluar lagi ke dunia nyata? Keluar ke dunia nyata. Nah, di dunia nyatanya gimana? Apakah dia ketemu tantenya lagi? Tidak, dia berpisah. Kemana dia? Dia bertualang ke tempat lain. Maksudnya ke negara yang lain. Terus kenapa dia memutuskan untuk bertualang? Enggak, jadi dia kehidupannya sudah mapan, lalu dia bisa hidup mandiri dengan kemapanannya dia gitu. Saya nggak ngerti peristiwanya, kan ketika dia masuk ke situ dia masih kecil. Iya. Ke dalam buah peach itu. Terus gimana keluar-keluar tiba-tiba dia udah mapan? Iya, jadi dia maksudnya sudah mempunyai uang yang banyak, jadi dia bisa hidup mandiri gitu. Kan fiction, Bu. Iya tahu fiction, tapi kan maksudnya se-fiction-fictionnya juga kan pembaca diajak ini. Apa yang terjadi dalam dunia fictionnya itu sehingga dia keluar bisa dia punya uang banyak. Jadi ada beberapa magical power gitu deh, Bu. Ibu udah baca ceritanya? Udah, tapi jadi kayak misalnya filmnya yang tadi Jack and the Pohon Kacang itu. Jadi kan dia lu tiba-tiba kaya karena mencuri harta dari raksasa gitu. Dan dia hidup happy ending dengan kekayaannya gitu. Silakan yang mau kasih ini Pak Muhammad Syam gimana itu? Pak Budi agak ini ya. Saya tidak melihat. Bu Om, maaf Bu Om. Ya. Iya Bu Dali. Ya, Bu Om, kalau misalnya nih kalau saya ngambil topik itu nih, terus saya ngebayangin kalau kata-kata yang pakai bahasa Inggris kuno itu dianalisis ketika kan ada perkembangan dari kuno ke modern kan, berarti ada perubahan bentuk. Lalu saya analisis dan saya teliti pola pembentukan kata yang menjadi barunya itu bisa nggak Bu Om dijadikan penelitian? Satu, dalam novel itu apakah memang dia berubah jadi bahasa Inggris tidak kuno? Oh iya, oke. Yang kedua, kalau misalnya perubahan-perubahan itu Ibu melihat ada perubahan, terus sebetulnya apa yang akan dicari dari perubahan itu? Makanya saya bilang harus go beyond itu, belum nemu. Kalau ini Bu Mega belum nemu. Oh iya. Tapi kalau misalnya Bu Om, ekspresi apa yang dipakai di dalam bahasa Inggris kuno di dalam novel tersebut yang menunjukkan kata-kata yang berpola negatif gitu, maksudnya pada akhirnya indikasinya kalimatnya negatif gitu, Bu Om, bisa begitu? Iya, maksudnya itu kan contoh-contoh analisis yang Bu Doli sampaikan tadi. Ada perubahan bahasa kuno ke bahasa modern, ada bentuk-bentuk expression, mungkin idiom. Dengan itu apa yang dicari? Seperti Pak Muhammad Syam kan dia mencari, sebetulnya dia mau lihat idiomnya saja. Tapi kan saya tanya apa yang dicari dari idiom itu? Dia mau membuktikan bahwa ternyata dari Romeo and Juliet itu bukan cuma percintaan sebetulnya, tapi masalah bisnis misalnya. Nah, masalah bisnis itu yang jadi tujuannya tuh. Analisisnya lewat dari idiom-idiom yang dipakai misalnya. Begitu. Jadi Bu Mega juga harus cari itu. Jadi ketika saya menjelaskan kepada Ibu Mega yang tadi, Ibu Mega Nurmalisa, ketika saya jelaskan Pak Muhammad Syam, Bapak Ibu yang lain tolong disimak, siapa tahu sama dan Bapak Ibu bisa ambil contoh. Jangan karena bukan bahasan Bapak Ibu, terus Bapak Ibu diam aja. Jadi ketika tanya lagi, sama lagi pertanyaannya begitu. Nah, ini contoh. Bu Doli juga mengarahkan begitu. Saya tanya, Bu Doli, itu untuk negasi, memang ingin cari kalimat negatif, terus apa memang yang dicari? Sesudah ketemu ini ada kalimat negatif sekian banyak bentuknya. Atau ini ada perubahan bahasa Inggris kuno ke bahasa Inggris modern. Terus apa? Yang dicari apa?
Nah, apanya itu yang harus Bapak Ibu punyai dulu, gitu. Karena bisa saja Bapak Ibu melakukan analisis, terus udah analisis mau apa? Ditinggalkan begitu aja. Ini loh perubahan bahasa Inggris kuno ke bahasa Inggris modern ada dalam klausa ini, klausa ini, klausa ini. Terus bentuk negatifnya ada di sini yang menunjukkan ini. Terus apakah analisis itu aja? Skripsi juga nggak begitu. Ada tujuannya mau diapain analisis itu kan, Bu? Nah, itu Bu Doli. Betul. Tujuannya apa dulu dengan analisis itu? Gitu. Mau apa? Gitu. Mau membuktikan child abuse. Apa pentingnya child abuse? Misalnya begitu. Harus ada, itu harus bolak-balik bertanya pada diri sendiri. Tanya lagi, ada apa? Sampai akhirnya Anda menemukan, oh iya ternyata ini. Begitu. Jelas? Ya, jelas Bu. Makasih ya Bu Om ya. Sama-sama. Bu Doli sudah berbagi dengan yang lain? Berbagi apa ya Bu? Judulnya waktu itu bukannya punya 2? Oh iya. Belum Bu, kayaknya belum sampai gilirannya Bu kayaknya. Oh, enggak, saya pikir punya 2 kan waktu itu. Siapa ya, yang punya saya 2? ngajuin 2 karena masih bingung mau yang pakai yang dan dua-duanya kan bisa waktu itu, makanya saya bilang kasih ke orang 1. Mangga atuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan? Ada Bu, saya mau nanya Bu. Kalau untuk tadi kan untuk alasan memilih novel Bu harus academic reason ya Bu ya. Nah, ini benar nggak Bu kalau academic reason itu misalnya kita pilih novel itu dari novel itu pemenang awards apa dan si penulisnya juga. Selain itu apalagi sih Bu? Apa-apa nggak kedengeran? Jadi kalau misalnya kita mau memilih novel yang akan kita teliti gitu ya Bu ya, itu kan harus sertakan alasan akademis gitu ya Bu. Nah, sepengetahuan saya kalau untuk alasan akademis itu satu contohnya novel itu pemenang awards. Nah, terus juga penulisnya pemenang awards juga. Selain alasan pemenang awards itu apalagi Bu? Khawatir kalau nanti dosen penguji tanya gitu loh Bu. Enggak, kalau menang awards itu sama aja dengan tadi, ini banyak dipakai, itu bukan alasan ini. Karena ada juga buku yang biasa-biasa saja tidak dapat awards, itu ternyata ada isinya yang misalnya bisa jadi kajian tertentu. Awards itu hanya bonus. Sama halnya tadi buku ini bestseller gitu. Sekarang begini ya, Bapak Ibu dulu ingat nggak ada film ayat-ayat cinta di mana-mana? Ya, ada film pada suatu masa, tahun berapa ya, itu film ayat-ayat cinta, Habibur Rahman Razi. El-Sirazi apa ya gitu, bukunya juga bukunya booming. Tapi menurut sastrawan itu biasa saja. Kenapa orang tertarik? Karena dia booming sekali di saat orang-orang mulai kembali ke dalam mempertanyakan mengenai keagamaan, keislaman, muncullah novel dengan judul yang sangat Islami, ayat-ayat cinta. Ya kan? Itu sudah menarik sendiri untuk publik, memiliki nilai jual tinggi. Tapi kalau menurut para ahli, nggak ada apa-apanya, misalnya. Jadi nggak ada. Maksudnya bukan itu yang dicari. Boleh saja dia bestseller, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan sesuatu, misalnya, ini kok kontroversi ya di cerita ini. Katanya si ininya sayang istri, tapi kok poligami misalnya. Itu bisa saja Bapak Ibu jadi misalnya unsur poligami yang bertentangan dengan penghargaan terhadap feminis. Jadi Bapak Ibu melihat dari sisi feminis misalnya. Ada pelecehan terhadap perempuan, misalnya ya, jangan kata saya, ini misalnya, wah ini novel ini pelecehan nih sama perempuan, kok suaminya yang ganteng tetap aja poligami. Mungkin kata kaum agamawan, loh itu wajar, dalam Islam boleh beristri lebih dari 1 misalnya. Itu udah kontroversi.
Nah, itu bisa Bapak Ibu munculkan sebagai suatu kajian. Ini bagaimana sih sebetulnya? Terlepas dari dia bestseller atau enggak. Ya, kalau kebetulan dia dapat penghargaan, oke. Karena ada juga pendapat, jadi once artikel itu jadi, penulis itu mati dalam tanda petik. Artinya bisa saja kita nggak berhubungan dengan penulis. Kita betul-betul fokus data kita adalah itu. Tanpa melihat penulis. Tanpa melihat maksud penulis atau apa. Kalau memang kita perlu melihat penulis, silahkan. Jadi artinya si penulis dapat award, si buku itu bestseller, tidak berpengaruh, itu bisa jadi bonus memang. Tapi yang utama, apa yang ingin Bapak Ibu kaji dari situ. Atau misalnya Bapak Ibu mungkin tahu karangannya Utami siapa ya, lupa, novelis Indonesia. Yang novelnya tuh erotis atau apa, tapi atau mungkin ini Supernovanya Dwi Lestari ya. Nah, itu juga bestseller, tapi dia nggak dapat penghargaan. Tapi kemudian apa di situ yang menarik? Di situ banyak sekali cerita-cerita yang nampak tidak masuk akal, tapi ya memang terjadi begitu. Jadi artinya Bapak Ibu berangkat dari situ. Kalau dia misalnya bestseller ya syukur. Sekarang siapa coba penulis yang penulis Indonesia atau penulis luar yang dapat penghargaan siapa? Terelie, Bu. Nah, Terelie. Apa yang menarik dari Terelie? Ceritanya mellow, Bu. Ceritanya mellow. Terus mungkin laku karena ceritanya mellow. Kalau Bapak Ibu ingin meneliti itu, apa kira-kira yang ditonjolkan dari cerita mellow itu? Jadi Bapak Ibu harus ini sendiri. Jadi terlepas dari dia apa, nah si cerita mellow itu nanti akan masuk dari bagian analisis kenapa dia menggunakan cerita yang mendayu-dayu dan sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu baca cerita Sherlock Holmes in English. Kenapa dia begitu? Jadi artinya selalu ada alasan Bapak Ibu menemukan, ada orang lain juga melakukan penelitian Sherlock Holmes. Tapi berbeda, karena saya tertarik ini, karena menurut saya ini justru yang lebih menarik untuk diteliti. Secara akademis misalnya ini. Jadi bukunya sama-sama, mungkin nggak bestseller atau gimana. Jadi ada hal tertentu yang secara akademis menarik untuk diteliti. Misalnya Bapak Ibu ingin membuktikan bahwa melalui melalui analisis idiom ini dia bisa membuktikan dengan idiom yang digunakan ini dia bisa membuktikan bahwa di situ ada sebuah persaingan yang tidak sehat misalnya. Persaingan tidak sehatnya nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi, oh ternyata dari bisnis persaingannya. Oh, idiom ini juga dari ini, sehingga dia memunculkan pada akhirnya, oh berpengaruh, jadi pengaruhnya kecil memang ke hubungan romance antara anak-anaknya. Gara-garanya apa? Gara-garanya persaingan bisnis atau ekonomi misalnya. Nih, terbukti nih dari idiom-idiom yang dipakai misalnya. Gaya bahasanya yang dipakai apa? Begitu kira-kira. Ya, jadi kurang lebih, dan yang menarik buat saya belum tentu itu yang menarik buat Anda ketika dikaji. Apa yang dikaji oleh Pak Muhammad Syam belum tentu menarik belum tentu menarik pada Pak Hardianto. Karena menurut Pak Hardianto dari novel yang sama mungkin kalau menurut saya sih bukan itu, ini gitu. Tapi kedua-duanya punya alasan sendiri dan bisa membuktikan. Ngerti nggak? Kalau alasannya sama-sama karena bestseller, ya semua orang tahu itu bestseller. Tidak usah dibuktikan lagi. Ya enggak? Tapi kalau misalnya menurut Pak Hardianto dia melihat bahwa di situ ada nilai romantisme, sedangkan Pak Muhammad Syam di situ bilang bahwa di situ ada nilai persaingan ekonomi, dua-duanya buktikan dari analisis itu. Benar nggak ini romantisme, benar nggak ini ekonomi? Begitu. Kalau masalah bestseller atau enggak, semua orang tahu. Nggak usah dibuktikan itu bestseller. Kalau semua orang bilang itu dapat award, ya semua orang tahu, udah diumumin di mana-mana dia dapat award apa gitu misalnya. Ya, jadi
itu bonus. Jadi karena dia dapat award, mungkin bahasanya bagaimana, ya itu silahkan. Atau mungkin ada juga yang menurut Anda, ceritanya nggak masuk akal, kenapa dia dapat award ya? Nah, bisa. Kenapa ceritanya nggak masuk akal? Nah, itu yang Anda teliti. Gitu. Di sisi lain dia dapat award, misalnya begitu. Jelas Bapak Ibu? Dari contoh-contoh itu diharapkan yang lain bisa mengambil contoh dan untuk kemudian menerapkan kira-kira bagaimana begitu. Ya, Bu Junil? Jelas Bu, ya terima kasih. Oke. Ya, takutnya di ujian yang dikejar tuh itu. Kenapa ambil itu? Kenapa itu? Iya, makanya Bu, jaga-jaga. Pertanyaan pertama dan saya dikejarnya tuh di situ. Jadi penguji belum baca pun dia lihat judul itu dia akan main di situ. Main dalam tanda petik ya. Kenapa ambil itu? Apa yang menarik dari situ? Gitu. Jadi alasan itu yang the first why itu yang harus Anda temukan. Kenapa Anda menganalisis itu? Karena bukunya menarik, Pak. Iya, terus kenapa? Apa menariknya? Karena banyak dipakai, Pak. Ya terus kenapa? Kalau banyak dipakai, akan terus dikejar. Tapi kalau Anda menemukan sesuatu, Anda sampai udah diam. Paling ditanya bagaimana Anda membuktikan itu. Nah, Anda jelaskan yang di bab 4 bahwa ini adalah gini. Mulus langsung A+ kalau ada A+. Amin. Kita mengantisipasi itu dan memang kaidah untuk penelitian dan untuk penulisan jurnal itu akan selalu begitu. Kenapa? Berangkat dari kenapa. Begitu. Kalau Anda masih belum bisa jawab kenapa, cari lagi. Ya, ada pertanyaan lain, saya lihat di chat sebentar. Connection, meneliti budaya orang Inggris dalam buku. Enggak ngerti. Mana Pak Karib? Pak Karib, silakan Pak Karib. Saya Bu, maaf. Oke, Pak Karib silakan jelaskan pertanyaannya Pak Karib. Maksudnya biasanya di kursus atau di sekolah itu kan kita kasih murid cerita pendek dari karyanya L.J. Alexander. Nah, itu udah banyak itu digunakan oleh guru-guru. Nah, kemudian yang saya mau teliti itu budayanya itu. Budaya yang terkandung dalam cerita pendek tersebut. Misalnya budaya gini Bu, misalnya ada satu cerita judulnya di cerita yang pertama dalam satu buku dia ada banyak cerita ya, ada 90 cerita. Jadi dia penulisnya itu selain dia mengajarkan bahasa Inggris tapi juga di situ ada nilai-nilai. Saya lihat ada nilai-nilai budaya yang disampaikan oleh L.J. Alexander. Di cerita yang pertama judulnya A Private Conversation, sebuah percakapan pribadi. Nah, di situ ceritanya ada ada di bioskop gitu ya, di bioskop ada orang-orang yang sedang melihat pertunjukan, kemudian di antara orang-orang tersebut ada dua orang yang ngobrol asik sehingga mengganggu si tokoh dalam cerita itu. Akhirnya dia langsung mengingatkan orang yang berisik tadi kayak gitu. Jadi saya ngelihatnya di situ berarti di situ ada nilai budaya orang Inggris bahwa kalau misalnya kita lagi budaya, di bioskop Pak. Itu tidak boleh. Kalau budaya kan luas, gitu, Pak. Gitu. Saya nggak tahu dalam cerpen-cerpen selanjutnya. Tapi yang jelas kalau untuk cerpen ya Pak, untuk S2 itu nggak boleh kurang dari 5. Jadi kalau dalam kumpulan cerpen ada sekian, itu bagusnya sekitar 10 yang dianalisis untuk mewakili. Tapi mungkin kalau 10 juga untuk itu kurang. Nah, itu apalagi cerpen. Mungkin kalau di situ adalah manner, Pak. Pengenalan manner ya, karena budaya itu luas. Budaya apa di situ yang Bapak maksudkan? Karena budaya itu ada banyak.
Nah, kalau misalnya ketika Mannernya nonton, maksudnya ke apa yuk? Maaf yuk. etika, Oh, lebih kalau ke nonton etika ya. itu kan nggak boleh berisik, ada etika. Jadi orang akan Iya, betul. menegur orang lain yang ketika nonton berisik, itu orang akan menegur dan itu tidak disalahkan. Karena memang begitu seharusnya, etikanya begitu. Satu, kalau ada orang sedang ngomong jangan dipotong, itu udah etika masyarakat Inggris itu. Terus kedua, kalau orang melihat pertunjukan nggak boleh ngobrol, harus diem. Kalau mau ngobrol di luar, itu juga etika. Jadi orang yang apa namanya, orang yang ngobrol dan yang menegur juga tidak akan disalahkan. Nah, tapi apakah hanya itu ceritanya? Yang lain cerita apa? Yang lainnya ceritanya ada, kalau yang kedua itu di sini ada tentang, dia ceritanya pendek-pendek banget sih Ibu. Makanya jadi nggak Kurang bisa lebih, satu, harus banyak. ya makanya mau mungkin dari satu buku itu ya Ya, apa, ada 90 dari sih, satu ada buku cerita pendek itu ada dianalisis. 9. Jadi tapi pasti ada benang merahnya Pak di situ. Kalau misalnya Bapak mau ambil yang berhubungan dengan etika kayak tadi lagi makan nggak boleh bicara, Ya, misalnya. etika ya. Jadi Berarti misalnya etika judulnya mohon pembelajaran ini, Ibu, mungkin etika melalui itu, pembelajaran iya. etika melalui kumpulan cerpen Pembelajaran itu etika perlu ditambahkan ininya, misalnya etika orang Inggris gitu, atau bisa masyarakat Inggris, pembelajaran pengenalan etika atau aja. pengenalan aja Pak mungkin. Pengenalan etika masyarakat etika, Inggris, masyarakat Inggris ya, atau pengenalan etika dalam budaya Inggris. Karena etika kan bagian dari budaya. Pengenalan etika Budaya, dalam ya. budaya Inggris melalui kumpulan novel itu dan implementasinya dalam pendidikan karakter mungkin itu ya Pak ya, saya nggak tahu implementasinya. Iya. Mungkin dalam pendidikan karakter. Kalau implementasi di sekolah sih ini sudah banyak gitu Ibu. Dia dipakai untuk listening, latihan listening, juga untuk vocab, menambah vocab murid-murid. Boleh. Dan iya, kalau untuk implementasi insya Allah. Jadi saya lihatnya karena tujuannya kan udah jelas. Dan ini juga banyak digunakan di kursusan, baik di kursusan atau sebagian guru gitu. Kalau banyak seperti tadi saya bilang, Jadi, kalau banyak digunakan di sana di sini itu nggak menjamin sebuah penelitian. Maksudnya kalau Bapak Ibu mau jualan buku itu, bisa Bapak Ibu bilang ini loh penulisnya bestseller loh, ini loh laku di mana-mana, ini loh banyak dipakai di kursus di sekolah, silakan kalau mau jualan. Tapi kalau mau buat penelitian ilmiah, Bapak Ibu harus menemukan dulu sesuatunya itu. Nah, kalau Bapak bicara tadi budaya, nah budaya itu kan bagiannya banyak. Ya, nah budaya itu kan bahasa masuk budaya, etika masuk budaya. Nah yang mana? Apakah semua? Silahkan kalau mau semua. Tapi kalau misalnya mau satu bagian atau mau etikanya saja, silahkan. Mau ininya saja, silahkan. Jelas Bu Mega? Contohnya yang untuk Pak Karib. Bu Mega, mudah-mudahan Bu Mega menjelaskan. Pengenalan jadi Pak etika, Karib, kalau Pak dalam Karib lihat mengacu ini. pada unsur-unsur budaya dari Kuncaraningrat misalnya, di situ ada 7 unsur budaya. Mau diambil semua boleh, mau diambil salah satu, salah dua, salah tiga silahkan. Gitu. Jadi yang mana? Sudah ada bukunya ya Ibu ya? Apanya? Tentang etika gitu, buku pendidikan tentang etika yang bisa banyak digunakan. Pastinya. Banyak bisa. Oh iya. Tapi jangan salah, ini etika masyarakat Inggris ya. Karena beda etika dengan di etika Indonesia. Masyarakat Inggris. Merujuk ke buku-buku yang luar ya. Apa? Merujuk buku-buku. Ya, Bapak bisa lihat sejarah masyarakat Inggris. Ada juga sejarah Pranata masyarakat Inggris, ada. Itu. Iya, iya. Ya, barusan ini sih saya dapat inspirasi dari obrolan teman-teman gitu, terus tiba-tiba ini kan maksudnya buku yang sering dipakai, kenapa enggak diteliti tadi ya etikanya Pak. Gitu. Ya. Kalau saya ada waktu dan saya kebetulan
bukan malas ya, ada waktu dan ada kesempatan, saya punya buku Pranata Masyarakat Inggris, tapi entah di mana, nggak tahu di Bandung, nggak tahu di Jakarta, harus saya cari dulu. Oh, iya. Oh iya Tentang Ibu, nanti insya Allah Ibu. Pranata Masyarakat Inggris. Gitu. Tapi Ya. saya nggak bisa janji karena itu harus dibongkar dulu. Tapi Iya. ada Pak itu bukunya Pak, buku kuno sekali. Mungkin nanti tapi kalau ada, mungkin kalau ada ini aja Ibu nanti, kalau ada kesempatan gitu atau waktu. Ya. Saya juga belum karena ini kan baru tiba-tiba gitu dapat inspirasi idenya. gitu. Betul, idenya. Takut nggak ada bahannya itu. Tapi kalau kan nggak ada bahannya nggak jadi, nggak bisa bahannya jadi. itu hanya yang diperlukan di situ adalah sejarah masyarakat Inggris itu, bagaimana dia begitu. Itu yang saya bilang, saya ada bukunya tapi itu entah di mana. Nanti saya cari lagi. Iya. Itu ada Di dan dalam yang buku itu banyak tadi ya tentang pembahasan etikanya ya Bu. betul. Etika Oh masyarakat Inggris. bukan, itu sejarah secara umum ya. Nanti Bapak baca, Sejarah secara umum. Bapak baca kalau Bapak ingin menganalisis tentang budayanya itu, Bapak lihat dari buku kebudayaan. Kebudayaan misalnya Bapak ambil salah satu dari Kuncharaningrat, ada 7 unsur budaya. Nah, yang mana yang mau Bapak ambil dari 7 unsur itu, misalnya masalah etika. Nah, baru fokuskan ke situ, kemudian Bapak combine dengan etika masyarakat Inggris itu sebetulnya bagaimana sih, gitu. Nah, unsur-unsur itu setelah ketemu itu bisa diajarkan untuk apa, gitu. Iya. Ya. Maaf, boleh bertanya lagi terakhir Bu. Kalau misalnya saya mau Cukup menggunakan ya Ibu, yang sama tadi itu aja. favorit, Terima kasih banyak Ibu. ya Bu, kalau misalnya Ya itu saya saja tadi pertanyaannya, makasih. Iya. Ya, Bu Mega mau ini kasih pendapat, maaf. Bukan, maksud saya mau bertanya, kalau misalnya saya menggunakan topik yang sama dengan favorit, tapi dengan novel yang tetap yang saya awalkan itu masih boleh nggak Bu? Boleh lah. Boleh. Kan beda Iya, novelnya. Ibu, nggak apa-apa. Beda bahan telitinya. Beda objeknya, iya. Boleh Mak, boleh. Tapi apakah memang di situ yang harus dipertanyakan, apakah memang ada nilai etika di situ? Itu Pak Budi yang harus dipertanyakan, apakah di bukunya Bu Mega itu memang ada nilai etika? Kalau budaya Bu, budaya bahasa Inggris kuno bisa nggak Bu? Kan tadi saya bilang budaya itu unsurnya ada 7, bahasa itu one of the 7 of culture itu yang mana? Iya, bahasa adalah budaya, iya betul. Iya, Bisa, bahasa itu bagian dari budaya. Berarti ngambilnya apa ya? Kalau Bu Mega ya? Ya. Silahkan diskusikan lagi Bapak Ibu karena nggak jelas ya. Belum ada bayangan. Enggak, maksud saya begini, yang lain juga kita belum baca. Bukunya Pak Karib kita belum baca. Bukunya siapa Pak Hardianto juga kita belum baca. Tapi kan paling kurang dengan diterangkan begitu kita bisa nangkep ya. Oh, ini kira-kira ini. Nah, punya Bu Mega ini nggak jelas gitu penjelasannya. Jadi saya pribadi saya belum bisa nangkep ada apa di situ yang mau dia cari apa itu belum ada. Jadi kalau Bu Mega sudah punya yang dia cari kan kita bisa arahkan. Oh, bukan itu Bu, harusnya ini mungkin gitu ya. Tapi karena Bu Mega belum punya, jadi kita agak bingung mengarahkannya, terutama saya agak bingung mengarahkannya gitu ya. Karena belum dapat. Nah, seperti tadi misalnya Pak Karib dia ada ini itu saya tanya ini oh ternyata itu bisa misalnya gitu. Atau Pak Hardianto waktu itu dia bilang nilai kepahlawanan, setelah ngobrol lagi oh bukan ternyata ini. Artinya dia cerita ada ini. Nah, punya Bu Mega ini ada anak kecil mengalami abuse masuk ke dalam dunia hayalan. Terus keluar dari situ tiba-tiba dia punya duit. Nah, itu yang silakan Bapak Ibu rundingkan kira-kira apa di situ. Gitu yang ininya. Makanya jangan asal milih. Jadi justru yang menariknya apa dulu. Kalau ini berangkat jadi ada buku kemudian dicari-cari masalahnya. Harusnya ada ini dulu kira-kira oh saya mau meneliti tentang ini. Misalnya seperti tadi. Kenapa sih ini buku ini dibilang bestseller tapi kayaknya di dalamnya biasa aja deh bahasanya begini, ceritanya juga mendayu-dayu misalnya. Nah, itu buktikan kenapa gitu. Jadi ada
ada semacam titik tolak, titik berangkatnya tuh dari situ. Jangan cuma langsung ada ini terus mau dicari apa yang bisa dianalisis dari sini. Ya nggak tahu, yang mau dianalisis apa, tujuannya apa dulu gitu. Harus dicari dulu apa yang mau dilihat dari situ. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ternyata waktunya sudah habis. Untuk urusan absen sudah ada di saya karena kebetulan sikanya lagi ngedrop. Kalau Bapak Ibu lihat sika lagi ngedrop semua. Jadi belum bisa saya langsung masukkan. Jadi saya sudah lihat aja Bapak Ibu ada siapa-siapanya sudah saya catat. Untuk UTS saya hanya mengingatkan kembali sesuai kesepakatan ya Bu Junil, kita tanggal 24 Mei jam 18 ya, masuk lewat Google Classroom. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat Lebaran semuanya, selamat berlibur, salam untuk seluruh keluarga. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan Sekolah IT bersama dengan Pak Kompi, di mana Sekolah IT akan memberikan video-video pembelajaran di bidang teknologi informasi. Oke, pada kesempatan ini Pak Kompi akan membahas salah satu tahapan di dalam pengembangan sistem informasi yang disebut dengan nama requirement analysis atau disebut juga analisa kebutuhan. Nah, kira-kira begini pembahasannya. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat bahwa pengembangan sistem informasi secara umum mengacu pada sistem development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem yang meliputi 5 tahap, yaitu requirement analysis atau analisa kebutuhan, design, implementation, testing, dan evolution. Nah, tahap requirement analysis ini merupakan tahap awal guys, yang nanti akan mendefinisikan sistem seperti apa yang akan kita bangun. Jadi analisa kebutuhan awal ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang sistem atau perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Tahapan melakukan analisa kebutuhan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai, yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, yang keempat membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, dan yang kelima adalah mengkaji ulang atau review kebutuhan. Kita akan bahas langkah-langkah ini satu persatu supaya kita paham bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan. Yang pertama adalah tentang memahami masalah. Jadi memahami masalah merupakan hal yang sangat penting sebelum kita melakukan pembuatan sistem informasi. Jadi di situ kita perlu paham terlebih dahulu masalah apa yang melatar belakangi perlunya pembuatan sistem tersebut. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ya ngapain kita harus membuat sistemnya kan? Jadi kita harus paham betul apa yang melatar belakangi perlunya sistem tersebut dibangun. Juga perlu dipahami siapa nanti yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut, kemudian di mana perangkat lunak tersebut digunakan, serta yang paling penting adalah sejauh mana cakupan pekerjaan yang akan diselesaikan dengan perangkat lunak tersebut. Itu yang pertama kali harus dipahami di dalam tahap analisa kebutuhan. Jadi masalahnya harus paham terlebih dahulu. Kenapa kok kita harus mengembangkan sistem informasi? Ada masalah apa di belakang itu? Gitu. Nah, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Ini juga merupakan satu tahap penting di mana kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh user terhadap sistem yang akan dibangun ini. Kebutuhan user itu seperti misalnya data apa saja yang akan diproses nanti. Terus fungsi-fungsi seperti apa yang diinginkan oleh pengguna terhadap sistem. Terus kelakuan sistem seperti apa yang diharapkan. Jadi harapan pengguna, sistem itu nanti akan bisa melakukan apa saja. Termasuk juga tampilan seperti apa yang diinginkan oleh pengguna.
Jadi di sini kita menggali apa yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap pengembangan sistem tersebut. Langkah yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Setelah tahu kebutuhan user, maka langkah ketiga ini adalah langkah yang paling penting karena di situ kita akan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunaknya seperti apa. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan fungsional, yang kedua kebutuhan antarmuka, dan yang ketiga adalah kebutuhan performa. Kebutuhan fungsional itu terkait fungsi apa saja yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Kebutuhan antarmuka itu menyangkut bagaimana sistem itu nanti berinteraksi dengan pengguna. Antarmukanya atau interface-nya atau tampilannya seperti apa. Lebih jelasnya seperti itu. Kemudian kebutuhan performa itu terkait dengan unjuk rasa yang harus dimiliki. Termasuk di dalamnya kecepatan, ketepatan, dan frekuensi. Jadi intinya setelah kebutuhan user digali, maka kita mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dari kebutuhan user tersebut. Gitu. Nah, setelah kita mendefinisikan kebutuhan user dan kebutuhan perangkat lunak, ini yang paling penting adalah membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Jadi dari langkah 1, 2, 3, ujungnya ke nomor 4 ini. Kita membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Nah, dokumen ini pada umumnya berupa dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang sering disebut SKPL. Atau ada yang mengatakan Software Requirement Specification atau SRS. Software Requirement Specification itu biasanya berisi pendahuluan, kemudian deskripsi umum sistem, kemudian kebutuhan fungsional sistem, kemudian ada kebutuhan data input output, kemudian juga ada kebutuhan kualitas, dan ada batasan sistem. Nah, saya memiliki satu template yang saya dapatkan dari internet tentang format dari Software Requirement Specification, itu biasanya seperti ini. Jadi pada intinya, SRS ini merupakan ujung dari analisa kebutuhan, yaitu berupa laporan. Jadi dari tahap memahami masalah, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, kita membuat laporannya. Laporannya inilah yang berwujud Software Requirement Specification. Nah, langkah yang terakhir adalah mengkaji ulang atau mereview kebutuhan. Tentu saja ini sangat penting. Setelah kita buat dokumennya, kita review, kita sampaikan kepada user, dan kita diskusikan apakah betul kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan adalah seperti yang terdapat dalam dokumen spesifikasi kebutuhan tersebut. Lalu bagaimana kita melakukan analisa kebutuhan? Analisa kebutuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan metode wawancara, kemudian kita bisa observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, kemudian kita juga bisa dengan model mengisi kuesioner kalau respondennya banyak, kemudian nah ini yang cukup penting juga, kita bisa melakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan sistem tersebut. Dokumen-dokumen ini bisa berupa dokumen input, data-data apa saja yang dibutuhkan dalam sistem, dokumen selama ini fisiknya seperti apa, laporan-laporan yang ada modelnya seperti apa secara fisik gitu. Nah, dari situlah kita nanti bisa terjemahkan ke dalam laporan analisa kebutuhan tadi. Itu untuk memperkuat kebutuhan sistem, ya. Untuk memperkuat hasil analisa kebutuhan sistem. Oke, jadi intinya analisa kebutuhan ini merupakan langkah yang paling penting karena disitulah kita melakukan definisi awal terhadap sistem yang akan dibangun. Keberhasilan analisa kebutuhan akan menentukan keberhasilan langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana menentukan dan menyusun daftar requirement atau daftar kebutuhan
dalam aktivitas pengembangan sistem informasi. Penentuan kebutuhan merupakan langkah pertama ketika kita memasuki fase analisis dalam konteks siklus pengembangan sistem informasi. Di dalam fase analisis ini, sistem analis akan menentukan list functional requirement atau bisa diartikan sebagai daftar kebutuhan fungsional. Output dari fase analisis ini adalah sebuah dokumen yang disebut dokumen sistem proposal. Dalam fase ini, kita akan mengelaborasi ide dari sistem request yang sudah kita kerjakan sebelumnya di dalam fase planning menjadi lebih detail lagi mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang baru nanti. Terdapat 3 langkah dasar yang dilakukan dalam proses analisa, yaitu pertama, memahami kondisi existing atau kondisi SI system. Yang kedua, mengidentifikasi perbaikan apa saja yang diperlukan atau mengidentifikasi misalnya adanya opportunity atau peluang yang ada. Kemudian langkah ketiga adalah mendefinisikan prasyarat atau kebutuhan dari sistem yang baru atau to be system. Ada terkadang di dalam beberapa proyek langkah pertama ini dilewati atau di skip atau dilakukan sekedarnya saja. Ini mungkin saja dilakukan atau tidak dilakukan langkah ini atau step pertama ini jika tidak ada sistem yang eksis atau jika sistem yang sementara ada ini akan nanti tidak relevan lagi dengan new system yang akan kita kembangkan. Atau project team memilih untuk melakukan pengembangan sistem dengan metodologi RAD atau Rapid Application Development atau Agile metodologi, di mana SI system ini kurang dianalisa secara mendalam. Metodologi RAD atau Rapid Application Development dan Agile seperti iterative development, system prototyping, throwaway prototyping, dan extreme programming. Ini semua lebih fokus pada elemen perbaikan dan perubahan serta bagaimana prasyarat-prasyarat kebutuhan dari to be system. Ini berbeda dengan tradisional metodologi seperti waterfall atau parallel development yang memang mengalokasikan waktu yang cukup besar untuk menganalisa SI system secara lebih komprehensif. Untuk mengidentifikasi gap yang ada antara SI system dan to be system, yang kemudian harus memaksa user untuk berpindah dari zona nyaman, zona SI system ke zona to be system, atau zona untuk new system, sistem yang baru, maka ini akan membutuhkan seorang analis yang memiliki critical thinking skill yang kuat. Critical thinking adalah kemampuan untuk mengenali keunggulan dan kekurangan, bahkan mungkin kelemahan dari sistem, serta kemudian memiliki ide atau gagasan bagaimana untuk memperbaiki kekurangan yang ada tersebut. Kemampuan-kemampuan ini diperlukan dalam rangka memahami isu kekurangan yang ada, kemudian melakukan identifikasi perubahan yang diperlukan, dan memperbaiki bisnis proses yang akan disupport nantinya oleh teknologi sistem informasi. Tahap penentuan kebutuhan sistem ini akan menguraikan pernyataan kebutuhan bisnis atau business need yang sudah kita susun dari sistem request menjadi pernyataan-pernyataan yang lebih rinci dan lebih detail lagi mengenai apa yang harus dilakukan oleh sistem. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan atau requirement? Sebuah kebutuhan adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh sistem atau kemampuan apa yang harus dimiliki oleh sistem, atau bisa saja karakteristik apa yang harus dimiliki oleh sistem. Requirement ini atau daftar kebutuhan ini akan berfokus pada business user atau keperluan yang dibutuhkan oleh pengguna akhir nanti, dan ini akan kita analisa sepanjang fase analisa ini. Sepanjang siklus pengembangan sistem informasi, kita akan melihat atau melewati beberapa pernyataan requirement yang akan dikerjakan atau dihasilkan dari output setiap fase yang ada. Daftar requirement yang akan kita kaji atau kita susun tersebut akan meliputi yang pertama,
yang disebut dengan business requirement, atau apa saja yang menjadi kebutuhan dari sisi bisnis. Ini sudah kita lihat atau sudah kita kerjakan di dalam fase perencanaan atau fase planning. Kemudian yang kedua adalah user requirements, atau bisa didefinisikan sebagai apa saja yang bisa dilakukan oleh user terhadap sistem. Kemudian yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan oleh sistem. Ini disebut dengan functional requirement. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Ini disebut dengan non-functional requirements. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana sistem tersebut akan dibangun. Jadi kita akan banyak berbicara mengenai teknikal yang terkait dengan pengembangan sebuah sistem. Ini disebut dengan system requirement. Dalam sistem request, kita telah mendefinisikan kebutuhan dari sudut pandang bisnis atau bisnis user yang menggambarkan secara umum tujuan dari pengembangan sistem, serta apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa diberikan oleh sistem kepada organisasi. Ini misalnya, memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan, memperpendek waktu pemesanan barang, atau bisa saja manfaatnya adalah mengurangi biaya layanan pelanggan, atau menurunkan biaya inventory barang, atau bisa saja juga mempercepat waktu respon terhadap komplain pelanggan, atau menyediakan layanan pelanggan secara online. Pada saat pengembangan selesai, maka kita bisa mengukur kesuksesan sebuah proyek berdasarkan capaian organisasi terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui business requirement ini. Pada fase analisa, pernyataan kebutuhan akan difokuskan kepada apa yang bisa dilakukan oleh sistem terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengguna dari sisi bisnis. Untuk itu kemudian kita perlu dimulai dengan mengidentifikasi apa saja yang perlu dikerjakan oleh pengguna dengan menggunakan sistem, atau apa saja yang pengguna akan lakukan terkait dengan sistem. Misalnya untuk penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Ini yang disebut sebagai user requirement, yakni suatu aktivitas yang dilakukan oleh pengguna akhir sebagai bagian dari penyelesaian proses bisnis terkait. Ini misalnya kita ambil contoh, misalnya penjadwalan kuliah, atau penjadwalan sebuah rapat, atau mencatat pemesanan baru dari pelanggan, atau mencatat order yang masuk dari pelanggan, atau melakukan pemesanan barang, kemudian melihat daftar barang di gudang yang tersedia, atau misalnya user requirement yang dimaksud di sini misalnya mengecek kondisi keuangan. Jadi apa saja aktivitas atau tugas yang perlu dilakukan oleh pengguna akhir terkait dengan bisnis proses yang dikerjakannya. Nah, terkait dengan user requirement ini, use case adalah tools atau alat bantu yang bisa digunakan dalam rangka mengkonfirmasi dan menggambarkan tahapan kerja yang dilakukan terkait proses bisnis tertentu oleh user. Jadi use case ini adalah tools atau alat bantu yang bisa menggambarkan bagaimana penyelesaian proses bisnis tertentu yang dikerjakan oleh user. Dengan memahami apa yang perlu dikerjakan oleh user terkait dengan tugas tertentu, maka analis akan bisa menentukan bagaimana sistem yang baru ini akan mendukung kebutuhan-kebutuhan pengguna tersebut. Proses menentukan bagaimana sistem yang baru tersebut akan mendukung penyelesaian tugas atau kebutuhan user disebut dengan proses penentuan functional requirement. Proses ini akan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang disebut sebagai kebutuhan functional system. Functional requirement didefinisikan sebagai kemampuan sebuah produk atau hal-hal yang harus atau mampu dilakukan oleh sebuah produk kepada penggunanya.
Ini terkait dengan bagaimana kemampuan sistem untuk mendukung dan memungkinkan penggunanya menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan. Misalnya kita asumsikan user requirement misalnya adalah penjadwalan konsultasi dokter klinik. Maka functional requirement yang terkait dengan tugas itu adalah menentukan waktu yang diinginkan pasien, kemudian mencari dokter yang tersedia di waktu tertentu atau di waktu tersebut ya, yang dipilih oleh calon pasien. Kemudian memilih waktu konsultasi. Kemudian setelah itu menyimpan janji pertemuan yang sudah dibuat, dan kemudian yang terakhir adalah mengkonfirmasi janji yang sudah dibuat tersebut. Kita perhatikan bahwa ini merupakan tahapan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menyelesaikan sebuah tugas penjadwalan konsultasi dokter klinik tersebut. Kita lihat bahwa statement kebutuhan fungsional ini akan menguraikan lebih detail atas suatu tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh user terkait dengan tugas atau pekerjaannya. Dan kemudian akan menggambarkan kemampuan dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem nantinya, sehingga akan memungkinkan user tersebut untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Dalam menentukan user requirement atau functional requirement, seorang analis akan bekerja bersama pengguna sehingga akan bisa didapatkan gambaran proses apa yang harus dikerjakan ataupun informasi apa yang akan dibutuhkan. Sebagai contoh, misalnya seorang pengguna mungkin akan menyatakan bahwa kebutuhan sistem tersebut, atau seorang pengguna menyatakan bahwa sistem harus mampu menampilkan histori pemesanan atau order selama 3 tahun terakhir. Nah, hal ini menyiratkan bahwa ada kebutuhan data atau informasi di dalamnya. Kemudian analis harus menyelidiki tentu saja alasan di balik pernyataan tersebut atau keinginan tersebut. Misalnya bahwa ternyata sistem harus memungkinkan member aplikasi atau member perangkat lunak untuk bisa melihat kembali histori pemesanan yang mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Nah, ini akan menyiratkan bahwa ada kebutuhan proses di dalamnya. Jadi ada 2 hal yang harus selalu diperhatikan oleh analis, yaitu yang pertama bahwa akan ada kebutuhan proses atau proses oriented atau berorientasi pada proses, yakni proses yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh sistem, dan yang kedua adalah kebutuhan mengenai data atau informasi atau information oriented, yakni informasi yang harus disediakan oleh sistem terkait dengan proses yang dikerjakannya. Contoh lainnya misalnya statement bahwa sistem harus mampu mengecek ketersediaan barang ketika ada order masuk dari user. Ini merupakan proses oriented ya. Maka kemudian seorang analis akan mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan oleh sistem nantinya terkait proses tersebut, yaitu misalnya bahwa sistem harus mengelola dan menyediakan informasi secara real time terkait dengan ketersediaan barang di gudang. Semua kebutuhan ini nantinya akan diperlukan dalam rangka untuk memahami bagaimana sistem yang baru yang akan kita kembangkan. User requirement dan functional requirement dalam fase analisa ini akan sangat terkait langsung dengan fase desain, di mana dalam fase desain pernyataan kebutuhan atau requirement ini akan didiskusikan lebih teknis lagi terkait bagaimana perangkat lunak sistem akan diimplementasikan atau bagaimana aplikasi ini akan dibuat. Requirement di dalam fase analisis atau maksudnya requirement dalam fase desain akan lebih cenderung disusun dari perspektif developer sistem atau pengembang sistem, sehingga ini akan disebut sebagai system requirement. Gambar ini merupakan contoh dari functional requirement. Kita bisa lihat bahwa terdapat 2 pendekatan atau 2
pola pikir yang perlu diperhatikan oleh analis ketika melakukan identifikasi kebutuhan, yaitu terkait dengan proses oriented, dan yang kedua adalah information oriented. Kategori requirement terakhir yang perlu diidentifikasi dalam fase analisis yakni disebut dengan non-functional requirement. Requirement atau kebutuhan ini dapat didefinisikan sebagai batasan-batasan atau hal-hal yang terkait dengan atribut kualitas produk, desain, dan implementasi, serta sebagai pelengkap atau aksesoris yang harus dimiliki oleh sebuah produk, atau dalam hal ini sebuah sistem informasi. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, maka kebutuhan non-fungsional ini merupakan gambaran karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Ini misalnya terkait dengan hal-hal kinerja sistem, performance sistem, atau keamanan sistem, security, atau kemudahan oleh pengguna terkait dengan bagaimana dia atau user menggunakan sistem, dan lain sebagainya. Statement kebutuhan non-fungsional ini akan banyak berpengaruh ketika di fase desain, karena akan terkait dengan user interface misalnya, atau terkait dengan arsitektur hardware dan arsitektur software. Kebanyakan kebutuhan-kebutuhan ini atau requirement ini akan banyak nanti diidentifikasi selama fase analisis ketika diskusi dengan calon pengguna sistem. Non-functional requirement ini akan menggambarkan karakteristik dari sistem yang meliputi operasional, performance atau kinerja sistem, kemudian aspek keamanan atau aspek security, serta aspek budaya dan politik. Karakter-karakter ini tidak akan menggambarkan langsung atau memberikan gambaran langsung terkait proses bisnis atau informasi yang terkait dengan sistem. Namun, non-functional requirement ini akan sangat penting ketika kita memahami bagaimana wujud akhir dari sistem ini ketika proyek selesai. Ini akan menggambarkan paling tidak bagaimana sistem informasi yang kita bangun ini akan dilihat dari kacamata pengguna akhir nantinya. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh dari kebutuhan non-functional ini. Bisa kita lihat, non-functional requirement ini bisa dibagi dalam 4 bagian besar atau 4 komponen yang terkait. Komponen operasional, komponen performance, kemudian komponen security, dan komponen cultural and political atau budaya dan politik. Hal-hal yang terkait dengan 4 komponen ini akan diuraikan menjadi apa yang disebut dengan non-functional requirement yang harus diperhatikan ketika kita mengembangkan sebuah sistem informasi. Dalam proses penentuan requirement atau penentuan kebutuhan, diperlukan kolaborasi dari user bisnis atau business user atau pengguna dari kacamata bisnis dan unit IT terkait yang ada. Hal ini dikarenakan requirement statement haruslah didefinisikan dari 2 perspektif, yakni perspektif bisnis dan perspektif teknologi. Seorang sistem analis terkadang tidak mampu sendirian untuk mengidentifikasi apa kebutuhan sebenarnya dari business user. Di sisi lain, business user terkadang juga tidak menyadari hal-hal apa atau peluang apa yang bisa ditawarkan dari penggunaan teknologi yang baru. Nah, di sini tim analis harus mampu memahami proses bisnis yang berjalan serta memikirkan apa yang bisa disupport atau didukung oleh peran teknologi sistem informasi. Terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi terkait informasi requirement atau informasi kebutuhan dari seorang atau dari pihak stakeholder, yakni antara lain requirement tersebut bisa didapatkan dengan menggunakan teknik interview, teknik menjalankan kuesioner atau angket, kemudian yang ketiga teknik observasi atau dengan memperhatikan proses bisnis yang berjalan dan melakukan analisa terhadap proses bisnis tersebut.
Kemudian teknik yang lain atau teknik keempat yang disebut dengan Joint Application Development. Teknik ini akan mengumpulkan stakeholder terkait, kemudian di dalam satu tempat yang sama dilakukan sebuah pertemuan atau diskusi untuk membahas apa kekurangan proses bisnis yang berjalan dan bagaimana keinginan atau kebutuhan dari user pengguna akhir terhadap sistem yang baru yang mereka akan bangun. Kemudian yang kelima, teknik yang disebut dengan dokumen analisis. Dokumen analisis sesuai dengan namanya, ini seorang sistem analis akan mempelajari proses bisnis yang berjalan berdasarkan dokumen-dokumen yang terkait, misalnya dokumen prosedur SOP atau dokumen manual yang dimiliki oleh organisasi. Informasi-informasi yang didapatkan dari aktivitas-aktivitas ini nantinya akan dianalisa dan kemudian disusun menjadi sebuah daftar atau list pernyataan kebutuhan atau requirement definition statement. Requirement definition statement ini biasanya kita sebut hanya dengan istilah requirement definition saja. Ini merupakan sebuah dokumen formal yang berisi pernyataan-pernyataan lugas dan sederhana mengenai apa saja kebutuhan-kebutuhan atau requirement terkait dengan functional dan non-functional requirement. Gambar berikut nanti kita lihat sesudah ini merupakan tabel yang menggambarkan requirement definition mengenai atau yang digunakan di dalam sebuah perusahaan penyewaan kendaraan. Nanti kita akan lihat atau apa saja functional requirement dan non-functional requirement yang ada terkait dengan perusahaan penyewaan kendaraan ini. Nah, analis akan bekerja bersama seluruh tim pengembang dan business user atau pengguna akhir di dalam memverifikasi atau memperbaiki atau melengkapi daftar kebutuhan-kebutuhan serta jika memungkinkan akan bersama-sama menentukan skala prioritas terhadap item-item kebutuhan yang teridentifikasi. Misalnya, ini merupakan daftar dari functional requirement dalam studi kasus perusahaan penyewaan kendaraan. Analis akan menggunakan berbagai alat bantu di dalam menyusun list kebutuhan ini. Misalnya dengan menggunakan use case atau proses model atau data model. Jadi proses model kita kenal misalnya menggunakan diagram DFD dan data model ini menggunakan diagram ERG. Dalam rangka untuk mengkonfirmasi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi dan ide terkait sistem yang baru ini bersama-sama antara tim pengembang dan juga bersama dengan user. Perlu diperhatikan bahwa proses penyusunan dan revisi kebutuhan ini perlu dikelola dengan baik atau secara hati-hati oleh tim pengembang karena mempertahankan seminimal mungkin perubahan dan tetap fokus pada prioritas kebutuhan ini merupakan kunci sukses sebuah proyek. Karena jika sebuah project team ini terus membuka kemungkinan atau peluang dari user atau pengguna akhir untuk merevisi kebutuhan mereka, maka bisa saja sebuah project tidak akan pernah selesai. Sebaiknya tidak terus atau tim pengembang ini tidak terus membuka peluang terhadap perubahan daftar kebutuhan. Karena jika demikian, maka sistem ini akan terus-menerus mengalami revisi dan proyek dapat dipastikan tidak akan pernah selesai. Daftar prioritas kebutuhan harus memperhatikan besaran skop, besaran proyek ya, kemudian memperhatikan waktu atau time frame dan budget yang tersedia. Ini merupakan 3 hal utama yang perlu atau yang wajib diperhatikan demi kesuksesan sebuah proyek pengembangan sistem informasi, yakni memperhatikan skop proyek, kemudian memperhatikan waktu atau time frame, dan yang ketiga adalah memperhatikan budget yang tersedia. Demikian di dalam video ini kita sudah melihat bagaimana daftar requirement yang bisa kita buat untuk mendukung fase analisa yang nantinya daftar kebutuhan sistem informasi atau daftar requirement definition statement ini akan dibawa terus sampai ke tahapan
desain, dan nanti sampai ke tahapan implementasi sistem informasi. Demikian video kita kali ini. Semoga video ini akan bisa bermanfaat bagi Anda semua.